Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, kembali lagi dengan Farkas di sini dengan host yang baru, gender yang baru. Kali ini gender laki-laki ya. Ya, ini tidak seperti yang sebelum-sebelumnya. Biasa kan kalian temennya sama Naura aja ya kan. Sekarang beda. Saya Muhammad Fadoli. Di sini di sebelah saya ada narasumber juga. Kenalin Bang, siapa namanya Bang? Perkenalkan, nama saya Ahmad Reza. Oke, Abang ini sebagai apa ini ya? Kebetulan saya jadi narasumber di sini. Oh. Bukan narasumber, bisa sharing-sharing sama Pak Doli. Oh, gitu. Kebetulan saya di SMK sebagai ketua umum IPM gitu untuk periode ini. Itu pimpinan apa Bang? Pimpinan ranting ya Bang? Betul sekali, pimpinan ranting SMK. Iya, sebenarnya saya juga termasuk dalam organisasi pimpinan ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah di SMK Mulia. Tapi di sini posisi saya tidak terlalu signifikan ya, hanya ketua umum dari bidang TI. Oke. Ketua umum jadi. Anda pasti penasaran sama kenapa ada produk ya di tengah sini ya? Betul. Ya, kalau Apa ini? Anda tidak tahu, Anda nggak tahu ya Bang, ini apa Bang? Iya. Oh, nggak tahu ya? Nih, saya kenalin. Ini adalah produk teh bawang Dayak. Ini adalah produk dari anak-anak SMK Mulia kelas 10. Wow. Ini adalah proyek P5 mereka dengan kurikulum merdeka. Ya, teh ini sangat jarang ditemukan di pasaran ya Mas ya. Pemirsa sekalian, ini tehnya bisa kalian beli ke SMK Mulia. Bisa pre-order mungkin dengan orang-orang yang menjual ini. Nanti silahkan cek saja, mungkin ada di komen-komen, itu dibalas sama admin SMK Mulia ya. Ya, ini juga sudah ada tehnya ya. Mari kita bersulang Bang. Seger banget cuy. Asli. Ini banyak khasiatnya ya. Jadi, tunggu apa lagi? Kalau mau produk kayak ginian, daftar di SMK Mulia. Nih, daftar sekarang di bawah nih. Ayo. Ya, cukup untuk produk. Tak hanya ini ya Bang. Ada beberapa produk-produk yang lain juga. Ada Hermes di kelas 11 tuh. Betul. Di kelas 12 juga ada jamu. Kalau kelas 11 tuh sekarang lagi gencar-gencarnya bikin produk ya. Ada sirup, ada juga inhaler, ada apa lagi yang cookies itu? Ginger cookies ya? Iya. Apa ini? Cookies jahe. Betul. Ya, intinya Ada gitulah. jahe latte juga Bang. Ya, intinya itu pembahasan dari SMK Mulia yang sekarang lagi banyak bikin produk ya. Makanya daftar lagi nih sekarang di SMK Mulia. Sorry. Oke. Saya tidak bisa menahan sama tos. Betul sekali. Tentunya di SMK ada banyak beberapa produk-produk yang dihasilkan dari siswa-siswa dari SMK Muhammadiyah 5. Iya, benar sekali. Ya, ini produk tetap di sini ya supaya ter-highlight. Jadi kita bisa melihat keindahan produk dari. Minum lagi sekali Bang. Iya. Sangat enak sekali. Baik, kita akan masuk ke tema utama. Tema kita apa hari ini? Ya, kita akan bahas-bahas tentang Ikatan Pelajar Muhammadiyah di SMK Farmasi. Itulah sebabnya saya membawa narasumber ketua umumnya langsung. Ya, di sini sudah ada beberapa pertanyaan dari netizen-netizen sekalian ya. Saya akan bacakan nanti beberapa pertanyaannya. Nanti Babang Reja akan menjelaskan apa jawaban dari pertanyaan tersebut. Kita sharing-sharing bersama. Iya, sebenarnya saya juga pasti tahu lah beberapa hal dari organisasi ya kan. Pertanyaan pertama, ya ini mengenai sudut pandang organisasi secara umum tuh Bang. Misalnya membahas kenapa sih organisasi itu penting untuk diikuti. Kan organisasi juga nggak hanya di sekolah aja ya. Nanti di universitas juga banyak. Dan juga itu organisasinya nggak satu. Tidak cuman apa itu namanya yang eksekutif mahasiswa tuh saya lupa tuh namanya. BEM. Ya BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Ada banyak organisasi itu. Nah, jadi di sini kenapa sih organisasi itu penting untuk diikuti dan manfaat sama benefitnya itu apa sih gitu? Kenapa kita mesti harus masuk gitu? Menurut Abang tuh gimana? Kalau menurut saya Bang, saya sedikit cerita nih. Dulunya saya pun apa sih organisasi itu di SMK? Apa sih gitu buat apa masuk organisasi? Ternyata pada saat kita di MTS Al-Furqon kita ditarik ke IPM ya. Ya, dari salah satu teman kita tuh ya. Betul sekali. Kami pun bingung nih kenapa potensi kami mungkin masih kurang pengalaman di organisasi, tiba-tiba ditarik dan dipercaya untuk memegang jabatan pada saat MTS dulu.
Tentunya pada saat awal-awal, pada saat berproses itu ada banyak pelajaran yang dapat diambil. Tentunya soft skill, hard skill yang bisa kita ambil di organisasi, prestasi-prestasi yang dapat kita raih di organisasi tersebut itu bahkan menjadi keuntungan bagi saya. Tentunya bagi kita berdua ya. Beberapa prestasi yang dapat diraih dengan organisasi tersebut. Jadi sebelum awalnya saya pun juga seperti orang yang lugu, masih polos gitu ya. Apa sih organisasi itu? Bismillah aja saya coba masuk di Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Awalnya saya di MTS itu sebagai anggota kajian dakwah Islam. Wah, pas banget nih, passion saya ya pada saat awal-awal ya tertarik dengan kajian dakwah Islam, dan tentunya di sana saya berproses di sana, dan oh gini toh ternyata pentingnya organisasi. Bagaimana kita berkomunikasi dengan berbagai masyarakat, berbagai teman, misalnya dalam lingkup yang teman. Tentunya kita tak bisa dipungkiri di organisasi tersebut kan pasti ada banyak kepala gitu. Nah, tentunya kita tidak bisa memaksakan pendapat kita ini harus di-apply, harus di-approve. Nah baru di situ saya ternyata begini ya. Di dunia organisasi itu bisa melatih kita untuk bermusyawarah. Betul, bermusyawarah. Berbagi pendapat. Betul, juga berbagi pendapat dan lain sebagainya. Kalau dari abang nih kan kita kebetulan sama-sama ditarik nih, kira-kira gimana dari sudut pandang abang? Ya kalau dari saya sih ya, kalau kayak tiba-tiba ditarik itu, apalagi kita lagi duduk-duduk di masjid itu ya situasinya ya. Tiba-tiba teman kita datang, saya akan bilang teman ini sebagai A. Jadi si A ini datang tiba-tiba narik kita berdua dari masjid, itu habis asar ya kalau nggak salah ya. Iya mau pulang, dia nyuruh ke ruangan gitu. Ikut rapat katanya. Lah kita kan bukan IPM, kok kita disuruh rapat? Ternyata di situ mereka lagi penarikan anggota baru gitu, kayak orang yang punya potensi. Nah saya juga bingung, potensi saya di organisasi apa gitu. Saya kan dari dulu kayak nggak pernah juga gitu, sama kayak abang. Saya lugu juga, saya polos dalam organisasi gitu. Ya alhasil jalani juga lah. Apalagi kan juga ya saya juga merasakan sih manfaatnya. Organisasi itu bisa menambah relasi kita sama orang yang sebelumnya kita nggak akrab gitu. Betul tuh, itu yang paling penting tuh. Ya, kita dari adik kelas, kakak kelas, bahkan dari unit lain kita juga berkenalan gitu. Nggak hanya di unit kita saja. Itu bagusnya. Jadi saya merasa setelah masuk organisasi itu orang-orang yang saya kenal itu makin banyak gitu. Oke, untuk pertanyaan pertama tadi sudah ya, sepertinya Bang sudah sepertinya oke-oke aja lah bahasannya. Mungkin bisa saja nanti pemirsa untuk memahami. Oke, lanjut aja ke pertanyaan kedua untuk menghemat waktu juga, karena saya juga udah kedinginan di sini ya. Ini AC-nya sangat dingin. Kaki saya mulai kram. Oke, pertanyaan yang kedua. Ini kan nih IPM kan banyak ya proker-prokernya. Nggak cuman di lingkup sekolah aja. Kalau lingkup sekolah mungkin sudah biasa lah prokernya, seperti mungkin musran, terus ada ini apa namanya porseni gitu. Itu biasanya kan kita juga ikut serta untuk jadi panitia. Nah, apakah selain di lingkup sekolah gitu ada satu proker besar yang udah dijalankan gitu? Wah, tentunya ini ada proker Bang yang di eksternal, ini yang sangat berbekas lah di pengalaman saya. Tentunya kita bisa terjun langsung ke masyarakat kita sebelumnya. Betul ya? Kemarin waktu bulan apa ya, saya lupa nih. Pada saat perhelatan libur ya? Iya, pada saat libur-libur kan yang lain nih di rumah santai. Kalau kami bergegas lah membuat melaksanakan proker yang dilaksanakan di desa Pejambuan. Betul ya, di Sungai Lulut ya? Iya, betul. Daerah Sungai Lulut. Iya. Kalau itu masuk Kabupaten Banjar atau belum ya? Belum ya kayaknya ya. Intinya di situ. Itu juga ya bulan Juni. Bulan Juni. Ingat saya. Cuman tanggalnya saya yang pastinya lupa. Intinya bulan Juni ya. Yaitu seperti kata Bang Reja, itu lagi masa-masa libur semester. Betul. Cuman ya kami memutuskan untuk membuat proker tadi.
ke Pejambuan. Iya. Ya, itu tadi prokernya katanya ngabdi ke masyarakat, Bang. Apa Iya. aja tuh? Oh, tentunya untuk dari kegiatan-kegiatan kami pada saat di sana itu melibatkan anak-anak yang ada di SD, sekolah dasar, Bang. Oh, iya. Sekitar berapa orang semalam ya? Kira-kira kalau saya hitung tuh 30 atau 40 ya? Iya. Ya. Sekitar segitu. Itu kami melaksanakan beberapa kegiatan. Yang pertama itu kita senam sehat. Kita dipimpin oleh teman-teman kita dari Ipmawan, dari Ipmawati dari SMK Merdeka Halimal Purkon. Itu divisi ini ya, ASBO ya? Betul sekali, Asbo. Ya, di ASBO. Selanjutnya itu ada ngaji bareng ya. Ah iya, ada ngajinya. Betul. Sama Ngaji ini ya. yang azan juga ada. Iya, betul sekali. Itu Itu dari teman-teman KDI. ya, kami mengapresiasi itu dengan memberikan sedikit hadiah untuk mereka. Selanjutnya setelah itu ada edukasi. Edukasi mengenai sikat gigi ya? Iya, sikat gigi itu dari Iya, bidang kesehatan. Iya. Sama gabung juga sama bidang PIP waktu itu. Nah, iya, untuk bisa mengedukasi bahwasanya untuk mengedukasi kita bisa juga gitu loh dari pelajar, bukan hanya orang yang pejabat gitu, bukan hanya mahasiswa yang bisa mengedukasi. Kami pun bisa mengedukasi dengan cara kami gitu, dengan cara yang hal-hal yang kecil dari dengan gosok gigi begitu. Tentunya ini dapat menyadarkan anak-anak untuk bisa menjaga kebersihan lebih lanjut begitu. Sama juga dari bidang KDI itu kan bisa bikin tambah semangat anak-anak untuk ngaji. Betul. Jadi ini prokernya kalau dari sudut pandang saya juga lumayan bagus, dan juga kalau saya lihat ini jarang gitu loh dilakuin sama pimpinan ranting. Betul gitu. sekali. Soalnya ini melibatkan ya kita nih kegiatan eksternal di luar sekolah yang jaraknya juga lumayan jauh gitu. Betul sekali. Untuk dari eksternal jauh pula dari sekolah. Iya. Itu kami, nah di sana soft skill kami teruji. Bahwasanya gimana kita mengelobi untuk kades, gimana untuk bisa mengumpulkan massa, bisa untuk memberikan sedikit ilmu yang kami miliki sehingga bisa itu dapat bermanfaat, minimal bisa mengedukasi anak-anak yang di sana. Oke, ini lanjut lagi ya dari netizen. Itu kan tadi sudah ada proker besar ya Bang ya. Jadi ini ada lagi pertanyaan. Satu proker besar lagi dari IPM kita nih. Ada Kak? Apakah ada gitu yang akan dijalankan lagi gitu? Yang proker besar juga gitu. Tentunya ada Bang. Kami terus mencari inovasi-inovasi proker-proker yang dapat bermanfaat untuk masyarakat halayak banyak. Jadi kami merencanakan pada bulan Desember ini itu turun juga ke masyarakat Bang. Tapi ini konsepnya apakah berbeda gitu? Untuk mengenai konsep itu sedikit ada perbedaan. Pada saat bulan Desember ini kita kebetulan melaksanakannya di Puntik yang pertama itu. Oh, beda tempat ya? Betul, di desa Puntik Luar. Itu melakukan penanaman tanaman obat keluarga, toga Bang. Oh, jadi iya. khas-khas dari farmasi gitu nah. Apalagi yang nih terlibat. Iya. Betul sekali. Jurusan SMK Mulia nih paling utamanya kan farmasi kan ya. Betul. Tapi nanti juga ada nambah DKV sama manajemen perkantoran. Oleh karena itu kalian harus daftar ke SMK Mulia sekarang juga ya. Kalau nggak daftar kalian nggak akan masuk SMK. Ada 3 jurusan. Ada jurusan yang pertama, itu yang paling utama adalah jurusan farmasi. Ini jurusan paling populer di SMK ini ya. Dan juga ini jurusannya seru kalau menurut saya. Terus ada lagi DKV, Desain Komunikasi Visual. Dan juga yang baru lagi itu ada manajemen perkantoran. Ya, ingat ya, kalau Anda mau masuk SMK silahkan masuk SMK sini saja. Sini guru-gurunya seru sama orang-orangnya seru juga gitu. Betul. Kegiatan kita banyak gitu. Ya, salah satunya tadi ada kegiatan tambahan dari Babang Reja. Sebenarnya ini kegiatan kita bersama ya, Betul. Bang ya. Bukan hanya kegiatan Abang Reja aja. Semua dari bidang-bidang kita itu terlibat gitu. Yang di kegiatan Puntik, ya kan? Betul. Di SMK ini kan apa yang Abang sampaikan tadi, guru-gurunya seru. Ya tentunya program yang
kami laksanakan tadi, yang akan kami laksanakan itu tentunya ada saran-saran juga dari guru-guru. Oh ternyata nih kan kita farmasi nih basicnya, gimana nggak tanam toga aja di masyarakat? Itu bisa loh, bisa sebagai ajang promosi juga untuk SMK. Sedang bisa juga untuk dimanfaatkan untuk masyarakat begitu. Betul ya. Ya, tuh lumayan lah ya prokernya. Saya bisa bilang itu prokernya lumayan ambisius ya. Betul. Apalagi itu sepertinya kalau untuk mencari toganya juga kayaknya agak susah ya. Betul. Tapi ini apakah teman-teman udah ada dapat bahan? Oh, untuk tentunya itu? untuk teman-teman panitia itu sudah menemukan bahan-bahan dari mereka. Mereka pun juga sambil mencari-cari gini, apa sih yang tanaman obat keluarga yang dapat banyak manfaatnya, yang bisa ditanam juga di desa sana. Ya, itu dari teman-teman panitia. Kita applause dulu buat panitia. Gitu. Dari teman-teman panitia yang sudah bekerja keras gitu untuk terlaksananya kegiatan kita di Desa Puntik. Apabila para donatur nih yang mau menyumbang dengan acara kegiatan kami, bisa nih hubungi di sini, di nomor hubung di sini, atau di deskripsi akan kami cantumkan nantinya. Untuk link proposal, file proposal akan kami ajukan di sana. Iya. Usahakan nanti sebelum kegiatan ya nyumbang. Kalau setelah kegiatan ya mohon maaf jadi kas kami nanti. Ya. Oke, itu bercanda aja ya. Jangan dianggap serius. Oke. Jadi ini persiapan dari panitia juga kayaknya udah rampung ya. Udah siap untuk kegiatan selanjutnya. Bagus sekali. Oke. Lanjut aja kita ke pertanyaan berikutnya dari netizen. Ini ada pertanyaan selanjutnya. Untuk tadi kan ada abang bahas-bahas tentang proposal ya. Betul. Nah, itu abang cari proposal untuk dapat dana, itu apakah di lingkup sekolah aja atau bisa keluar? Oh, tentunya kami mengutamakan di sekolah dulu. Kami sebar proposal. Apabila belum ada balasan, itu kami inisiatif untuk cari keluar, cari donatur, cari sponsor gitu. Iya. Ya, jadi kami itu kekuatan lobby, Bang. Itu bagaimana kita, itu salah satu manfaat dari organisasi. Kita dapat bisa melobi orang lah untuk bagaimana bisa berkontribusi sama-sama dalam kegiatan itu. Begitu. Untuk proposal tentunya kami prioritaskan di dalam. Selanjutnya apabila masih belum ada respon, itu kami keluar, kami nyebar Banjarmasin untuk mencari donatur atau yang nonton sekarang nih bisa jadi donatur. Iya, sekali lagi ya bisa kalian hubungi ya orang yang di sini atau nanti kami taruh di deskripsi. Ini lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Ini mengenai bagaimana sih pendapat abang tentang pembina IPM di SMK Mulia, terus fungsi, loyalitas sama integritas. Itu gimana, Bang? Untuk dari posisi pembina IPM di SMK Muhammadiyah 5 Al-Furqan itu Bapak Indra Maulana, yang mungkin teman-teman sekalian yang berada di lingkungan Al-Furqan itu sudah kenal lah sama beliau. Beliau sangat terlalu tersenyum ya. Iya, beliau itu murah senyum. Dan juga beliau itu kehadiran auranya itu mudah dikenali gitu. Iya, betul. Jadi kayak di mana-mana Anda bisa ngeliat tuh. Oh, ini Pak Indra. Oh, itu Pak Indra. Bahkan di masjid beliau pasti ada biasanya. Betul sekali. Oke. Tadi kan Pak Indra tuh kan orangnya seperti bisa mengontrol emosi ya. Nah, itu salah satu manfaat masuk organisasi juga. Bagaimana kita bisa mengontrol emosi dengan orang yang banyak, pendapat yang banyak, kepala yang banyak. Bisa mengontrol emosi, dan bahkan ada penelitian, Bang. Apa itu, Bang? Ada suatu dokter yang ahli di bidang syaraf, bidang otak tuh. Ada ditanya salah satu mahasiswa lah, ditanya apa sih salah satu skill yang dapat diasah oleh manusia. Kata beliau itu salah satunya meregulasi emosi, mengontrol emosi.
Jadi, nah kelihatan kan tuh dari Pak Indra gitu, itu orang-orang yang organisasi itu bisa mengontrol emosinya, bisa mengontrol perilaku. Itu salah satu manfaat organisasi juga ya. Iya betul. Cuman kalau bagi saya, karena saya orangnya jarang rapat ya, Iya. saya jarang masuk rapat. Orang lain ngaret, saya bolos rapat gitu. Kalau saya orangnya entah kenapa gitu ya, atau ini turunan orang tua ya. Saya ini orangnya emosinya masih berapi-api gitu, nggak bisa dikontrol kadang-kadang. Saya juga punya riwayat hipertensi. Waduh. Jadi ya begitulah. Ya. Cuman ya seperti Berproses ya, Bang, di organisasi. itu seperti Bang Reja tadi, organisasi bisa ini ya meregulasi emosi, bisa mengontrol emosi. Nah, mungkin itu hanya terjadi pada beberapa orang atau mungkin mayoritas, sayanya adalah minoritasnya gitu ya. Ya sebenarnya saya bisa bilang karena itu pendapat banyak orang ya, kita harus menerima pendapat orang, dan menerima itu nggak semudah yang kita kira. Ya, betul. Nggak semudah kita hanya mengucapkan kita bisa menerima ini, enggak. Pasti ada di dalam benak hati itu kayak, aduh kok pendapat saya kok nggak diterima gitu. Ya, betul, nah itu pasti ada seperti itu. Jadi seperti Bang Reja tadi, organisasi bisa ini meningkatkan kualitas emosi kita supaya lebih terkontrol gitu ya. Bagus banget itu. Oke Bang, kan tadi ada Pak Indra kan ya. Pak Indra itu biasanya beliau biasa banyak di sekolah, di internal sekolah. Beliau ya. sangat membantu kami dalam pengadaan proker. Itu proker sekolah biasanya beliau yang menanggung jawab. Apabila di luar di eksternal gitu Bang, seperti penjambuan tadi yang yang sudah kita laksanakan, serta di Puntik itu biasanya yang menemani kami itu ada Pak Yusuf Rijal Bario. Nah gitu. Beliau juga banyak menemani kami, banyak memberi masukan lah kan, soalnya beliau juga orang organisasi, orang yang ada pengalaman mengenai pengabdian gitu. Iya. Kalau kenapa Pak Yusuf itu lebih sering eksternal, karena beliau juga kadang free time-nya banyak gitu. Betul, masih muda ya. Iya, masih muda juga. Semangatnya masih membara-bara ya. Oke. Ya, sepertinya pertanyaannya habis nih Bang. Betul. Kita mau bahas apa lagi nih Bang? Oh iya, saya ada sedikit pesan. Apa itu? Bahwasanya dalam kegiatan itu dalam struktur panitia itu akan lebih enak, akan lebih jalan lancar programnya itu kita laksanakan bersama-sama. Kita rangkul bersama-sama. Betul. Jangan hanya satu divisi saja yang bekerja. Nah itu yang banyak terjadi, sehingga kami mencoba untuk memperbaiki itu dengan cara kami melibatkan nih seluruh divisi itu bekerja. Tentunya dalam struktur panitia pada kegiatan di Puntik itu kami libatkan juga kelas-kelas 10 Bang. Yang baru-baru masuk ya? Iya betul, soalnya bisa berproses juga bersama-sama kita. Bisa saling bersharing pengalaman lah. Saling bantu, saling support gitu ya. Ya ini saya juga berharap sama generasi-generasi yang baru ini ya, yang kelas 10 ini, kalau bisa lebih bagus dari kami ya. Dan juga prokernya lebih ambisius daripada kami. Mungkin nanti bisa prokernya lebih jauh daripada kami. Kami sekarang di Puntik itu di Barito Kuala. Mungkin nanti untuk yang generasi baru bisa di luar daerah lagi, bisa ke Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Bumbu, Tanah Laut, atau mungkin bisa keluar Kalimantan, boleh juga. Itu lebih bagus gitu. Diusahakan ya. Kita kan sebelumnya ya ada rencana gitu, ada proker di Kampung Mualaf Muhammadiyah ya. Iya di ini ya, Danau Riam Kanan tuh ya, sekitar situ ya. Nah, kebetulan masih belum ada kesempatan ke sana. Iya, karena kita susah nyari waktunya ya. Soalnya itu apalagi destinasinya juga lumayan jauh. Dan juga yang paling susah itu mencari izin dari orang tua anggota-anggota kita gitu. Ada orang tua yang mungkin keberatan anaknya gitu jauh dari rumah. Tapi ada juga orang tua yang menerima gitu, karena kan juga sebenarnya kegiatan organisasi ini kan bagus gitu untuk kita dan juga untuk masyarakat di sana. Sama satu lagi Bang. Apa itu? IPM
bahwasanya kader-kader IPM itu bisa lebih berakhlak, bisa lebih berintegritas, bisa lebih bermanfaat banyak orang. Soalnya karena kita bukan mengotakkan siswa-siswa yang IPM atau tidak, akan tetapi akan kelihatan bagaimana orang yang masuk organisasi, bagaimana orang yang belum ada kesempatan masuk organisasi, itu ada perbedaan di sana. Itu yang ibaratnya itu marwahnya kader IPM gitu ya. Iya. Iya. Betul. Dilihat dari sikapnya, dari perilakunya. Kalau kata Pak Rizwanda itu, kata beliau, saya gak perlu kalian itu banyak-banyak ilmu. Kalian itu cukup kalian akhlaknya baik, sama kalian amalkan ilmu yang kalian dapat di IPM ini. Cukup itu aja. Saya gak perlu minta duit untuk organisasi. Saya gak perlu minta imbalan apapun untuk organisasi. Akan tetapi saya akan melihat diri kalian setelah dari sini itu akan jadi bagaimana dan jadi seperti apa, begitu. Bagus sekali itu ya pesannya Pak Rizwanda ya. Oke. Ya, itu adalah semua dari pembahasan kami, dan juga kami sudah menjawab tadi pertanyaan-pertanyaan dari netizen sekalian. Ya, itulah sebabnya minum sekarang teh banyak. Oleh karena itu, kalau kalian mau teh seperti ini, mari masuk ke SMK Mulia, SMK Muhammadiyah 5 Al Furqon. Kalian hanya mendapatkan ini di sini saja ya, di tempat-tempat lain tidak ada. Resep rahasia ya, Bang? Ya, ini resep rahasia, hanya orang-orang kita yang tahu. Oleh sebab itu, masuklah ke SMK. Bisa kalian lihat di link sini ya, atau di deskripsi nanti ditaruh linknya, link pendaftaran. Bisa kalian daftar secara online. Nanti kalian bisa menyerahkan beberapa identitas diri kalian seperti surat-surat dan lain-lain. Ya, itulah dari saya. Mari kita bersulang lagi, Bang. Ya, ini enak kali, cuy. Bismillah. Seger. Oh iya, Bang, sama satu lagi. Apa itu sebelum kita tutup ya? Mengucapkan selamat musyil. Oh iya, musyawarah Pimpinan wilayah. wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kalimantan Selatan pada tanggal 8 ya musyilnya. Ya, kalau nggak salah 8 Desember ya. Kami ucapkan selamat dari pimpinan ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah SMK Muhammadiyah 5 Al Furqon Banjarmasin. Iya. Oke. Dibalas ya dari teman-teman Musyil. Ya, semoga saja dilihat videonya. Itu adalah ucapan dari kami. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga pemirsa semua ini semuanya puas ya atas penyampaian kami. Karena ini lumayan kompleks pembahasannya. Apalagi nggak semua orang bisa masuk organisasi. Hanya orang-orang mungkin yang memiliki potensi. Cuman kalian yang mungkin kalian tuh punya potensi, cuman hanya terpendam saja. Kalian tidak mengutarakannya. Ada orang biasa ya, seperti kami tadi. Kami masuk tiba-tiba gitu. Kami nggak ada pengalaman background organisasi sama sekali. Cuman tiba-tiba kami dipercaya oleh seseorang. Kami masuk dan akhirnya kami seperti ini. Kami udah berapa tahun ya kita? Tiga tahun di MTS. Iya. Sekarang nih anggap 4,5 tahun. Iya, betul. Udah mau 5 tahun ya. Organisasi di IPM. Ya begitulah, sangat banyak pengalaman yang didapat. Oh iya, Bang. Apabila ada teman-teman sekalian yang mau konsultasi, mau sharing-sharing bersama, selanjutnya ke kami, bisa hubungi Instagram, DM ya? Ya, DM bisa juga nih Instagramnya nih ya. Kalian di follow. Ya. Lihat nih Instagramnya nih, ada nih, tuh situ ada juga tuh. Ya. Oke, baik, itu dari kami. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya host Muhammad Fadoli. Saya Ahmad Reza. Kami pamit undur diri. Iya. IPM Jaya.